Saya Hufran Hamzah dari Mangkang nih, dari Al-Islah. Memang kajian tentang hadis yang dalam tanda kutip misoginis itu ya bagi sebagian orang sangat menarik untuk selalu dibaca dengan mubadalah karena masih banyak beberapa eh, kita yang kadang memahami eh, hadis ini secara diskriminatif terhadap kaum perempuan dan menyimak penjelasan dari Bunyai Hanik dan Pak Ye Fakih, ada beberapa hal yang mungkin eh, bisa saya sampaikan. Sebagian orang mungkin untuk mengakses beberapa hadis sebagai penguat argumentasi tentang kesetaraan ada kesusahan gitu ya. Mungkin lebih eh, apa ideal ketika kemudian kita lakukan mencoba reinterpretasi, kita lakukan pemahaman ulang terhadap hadis-hadis tersebut. Dan misalnya hadis ini dibaca sebagai core inti dari diskusi kita pagi hari ini adalah hadis tentang perempuan diposisikan sebagai penghuni neraka mayoritasnya. Dan dari hasil yang sedikit yang saya baca, hadis ini memang hadisnya menempati kedudukan hadis yang terata tertinggi dalam ulum hadis karena dua perawi besar yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uh, ada beberapa varian redaksi karena memang banyak juga riwayat bil makna atas hadis ini. Nah, varian yang dihadirkan dari riwayat Imam uh, Bukhari ini malah di situ secara tersurat menjelaskan konteks kemunculan hadisnya atau asbabul wurudnya. Bisa dilihat dari redaksi hadisnya di mana beliau itu posisinya sedang berjalan untuk keluar menuju lapangan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Dalam redaksi hadis begitu bunyinya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa sholat sunnah ini disyariatkan setelah hijrah. Artinya bisa kita katakan bahwa dialog itu muncul di salah satu ruas jalan di kota Madinah. Dan nah di mana Madinah saat itu sebagai jalan-jalan pemukiman yang sudah cukup padat ya, dan ternyata budaya kongko-kongko saat itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun hobi kongko pada masa itu. Apa buktinya bahwa laki-laki hobi kongko? Bisa kita lihat di surat An-Nur ayat 30-31. Ini di surat An-Nur itu salah satu asbabun nuzulnya adalah tradisi warga Madinah. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yaghuddu itu ada bomir jamak yang merujuk pada mudzakkar salim, sehingga saat itu yang hobi kongko, hobi ngerumpi di pinggir jalan tidak hanya perempuan saja, ternyata laki-laki juga punya hobi yang sama saat itu. Kemudian muncullah teguran di surat An-Nur itu. Nah, penguat lain bahwa al-ibrah bi khusus sababnya itu adalah di situ ada hadis ya, riwayat Imam Bukhari juga di mana Rasul menghentikan bahwa iyyakum wal julusa alal furqat faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum ilal majalisa fa'tu tariqa haqqaha qalu wa ma haqqut tariq qala ghadul basar wa kaful adza wa salam wa amrun bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Nah, hadis yang barusan saya baca ini mengindikasikan bahwa mereka agak protes ketika Nabi mencoba melarang tradisi kongko-kongko itu. Kemudian Nabi memberikan macam apa namanya, bolehlah menawar ya, asal tetap memberikan hak bagi para pejalan kaki, qudul basar ila akhirih itu. Nah, ini beberapa hadis dan ayat tadi mengindikasikan bahwa al-ibrah bi khusus sabab la bi umil lafat itu yang
mungkin lebih tepat kita gunakan sebagai kaidah untuk membaca hadis itu, sehingga tidak muncul generalisasi bahwa perempuan itu memang layak menjadi penghuni mayoritas neraka. Meskipun dalam hadis itu juga sudah disinggung bahwa kurang akal, kurang agama memang ada rasionalisasinya, ada bisa dijelaskan ya, kurang agama karena perempuan tidak full dalam beribadah karena ada masa-masa dia harus uh, tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji gitu, karena haid misalnya, atau karena persaksian perempuan saat itu separuh dari persaksian laki-laki sehingga secara akal dianggap kurang. Dan uh, mungkin karena gini, Pak Ai, mohon izin, saya pernah melakukan semacam mini riset ya, riset kecil. Ternyata di kaum santri pun muncul tipologi pemahaman variatif atas hadis misoginis ini. Ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis, bahkan ada yang rejeksionis. Mereka menolak, oh itu bukan hadis, padahal jelas-jelas hasil penelusuran kritik syarat dan kritik matanya sahih semua. Imam Bukhari dan Muslim sebagai bukti bahwa kesahihan hadis ini bisa menjadi salah satu indikatornya. Dan jadi saya sangat sangat senang ketika ada majelis-majelis seperti ini ya, yang nanti bisa menyemaikan tadi kesetaraan gender bagi kita, apalagi kalangan santri sangat butuh informasi-informasi yang semacam disampaikan Bunyai dan Pak Yai tadi. Demikian dari saya, matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.